Hai adik-adik, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, stay safe di rumah. Sebelumnya, adik-adik mengetahui tidak bahwa sistem peredaran darah manusia sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia loh. Kok bisa? Bahwasanya sistem peredaran manusia membawa oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh organ tubuh. Maka dari itu, kakak akan membawa materi tentang sistem peredaran darah manusia. Disimak yuk. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem yang dapat mengantarkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah memiliki 3 komponen utama, yakni darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu plasma darah, sel darah merah atau disebut dengan eritrosit, sel darah putih atau disebut dengan leukosit. Berikut adalah gambar plasma darah. Plasma darah bertugas mengangkut sel-sel darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Plasma darah memiliki sekitar 55 hingga 60% dari volume darah pada tubuh. Selanjutnya yaitu sel darah merah. Gambarnya ada di sampingnya. Sel darah merah atau disebut dengan eritrosit bertugas membawa oksigen dari paru-paru diedarkan ke seluruh tubuh dan mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Berikut adalah gambar dari sel darah putih. Sel darah putih atau disebut dengan leukosit bertugas melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Hal ini dikarenakan sel darah putih memproduksi antibodi yang membantu memerangi zat asing. Selanjutnya pada bagian jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berkontraksi dan relaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung dibagi menjadi 4 bagian, yaitu serambi atau disebut dengan atrium, bagian kanan, dan bagian kiri. Selanjutnya bilik atau disebut dengan ventricle, bagian kanan dan kiri. Setiap ruang jantung terdapat katup jantung yang memisahkannya. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah yang mengalir ke arah yang benar. Lanjut ke pembuluh darah. Pembuluh darah adalah organ tubuh yang berfungsi membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali ke jantung. Berikut adalah gambar dari pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu arteri yang berfungsi membawa darah yang banyak oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Selanjutnya ke bagian vena. Vena bertugas membawa darah yang sedikit oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Selanjutnya yaitu kapiler. Kapiler bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Yuk kita beralih ke selanjutnya, peredaran darah. Cara kerjanya dibagi menjadi
dua, yakni peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar akan disebut dengan peredaran darah iskemik, ialah peredaran darah yang membawa darah berisi oksigen dari jantung melalui bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung melalui bilik kanan jantung. Selanjutnya yaitu peredaran darah kecil atau disebut dengan peredaran darah pulmoner. Berikut adalah gambarnya. Peredaran darah ini yang membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari jantung melalui bilik kanan jantung menuju ke paru-paru, kemudian terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida menjadi oksigen, lalu kembali lagi ke jantung melalui bilik kiri jantung. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf.